Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman kembali dan kita tidak lama lagi akan menjelang new normal ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman mungkin sudah mulai akan bekerja hari Selasa depan, bekerja seperti biasa, dan beberapa di antaranya mau tidak mau harus menggunakan kendaraan umum untuk membantu teman-teman sampai ke tempat tujuan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi new normal ini. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman harus tetap sehat. Dan ini yang beberapa yang akan saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan yang bisa saya bantu. Ya, apa saja misalnya yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua? Pertama kali adalah ketika teman-teman bekerja di luar rumah atau berada di luar rumah, selalu gunakan masker. Ya, masker yang paling minimal adalah masker kain, ya, seperti ini. Dan jangan lupa memakainya benar, ya, benar seperti ini. Oke. Ya, kita lihat ya. Ini menggunakan masker. Tutup hidung dan mulutnya. Supaya apa? Supaya tidak menyebarkan kepada orang lain. Ya, penting ya. Tuh. Dan jangan lupa misalnya untuk selalu mengganti kalau sudah lebih dari 3 jam. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 3 jam, Anda harus ganti nih ya. Kebetulan ini hanya mampu ya, istilahnya disarankan tidak lebih dari 3 jam lah. Ya, kalau bagusnya begitu ya. Mau satu ini. Kalau misalnya punya uang lebih, dan saat ini memang harganya sudah relatif lebih murah beberapa, jangan lupa Anda bisa membeli masker bedah. Masker bedah, ya, masker bedah gunakannya sama. Nah, ini. Nah, masker bedah ini lumayan, karena dia cukup bagus, ya. Bisa menutupi semuanya juga sama, hidung dan mulut. Dan satu lagi yang penting adalah penggunaan masker bedah ini bisa melindungi Anda supaya Anda tidak pegang-pegang ya, karena yang sering kali itu adalah pegang-pegang mulut, hidung, mata, kucek-kucek ya. Itu yang menyebabkan malah gampang tertular dari virus ini. Jadi gunakanlah masker bedah dengan baik, nggak usah dibuka-buka ya. Kemudian Anda jangan pegang-pegang muka, itu yang paling penting ya. Ya, sudah tahu ya cara menggunakannya. Nah, pada beberapa orang saya lihat ada yang cukup mampu membeli masker seperti ini. Ya, saya nggak buka sayang sebabnya nih. Masih. Ini biasanya saya gunakan ini kalau saya berpraktek. Namanya KN95. Ya. KN95 atau N95. Namun biasanya sih kalau untuk teman-teman ya cukuplah teman-teman menggunakan yang masker bedah atau masker kain saja. Lalu yang paling penting kedua adalah teman-teman harus menjaga jarak. Jadi jangan sampai terlibat dalam kerumunan orang, yang juga jangan sampai berkumpul, sebaiknya tidak lebih dari 3 orang. Kalau saya sih saranin, walaupun ada beberapa yang bilang lebih dari 5 orang. Tapi kalau saya sih bilang 3 orang aja berkumpul dan harus menjaga jarak. Ya, tidak bersentuhan, tidak salaman ya, untuk sementara waktu tidak berpelukan juga. Jadi Anda harus menjaga jarak. Kalau bisa tidak lebih dari 5 orang dalam satu ruangan. Jadi kalau satu ruangan yang kecil, biasanya ruangan kantor, mungkin tidak lebih dari 3 orang. Kalau misalnya ruangan yang besar ya bolehlah, tapi jangan sampai berdekatan terlalu dekat ya. Jadi jaga jarak, itu nomor 2 yang penting. Yang ketiga, jaga kebersihan diri Anda dan lingkungan. Kalau Anda habis keluaran dari mana-mana, pulang dari luar, Anda harus segera mandi dan pakaiannya dilakukan pembersihan segera atau dimasukkan ke dalam kantong plastik, nanti dicucinya dengan air sabun yang mengalir juga airnya nanti ya. Jadi itu penting juga. Yang penting sih sabunnya sih, karena sabun itu bisa merusak permukaan dari virus itu sendiri. Jadi permukaan tubuhnya itu dia rusak oleh sabun yang mengandung minyak kan sebenarnya. Ya, jadi kalau Anda pulang dari mana-mana, Anda harus segera melakukan upaya pembersihan diri. Juga kalau misalnya mendapatkan barang dari luar, Anda boleh melakukan disinfeksi dulu. Jadi disemprot dengan alkohol 70% ya, itu sudah cukup
Itu yang membuat Anda bisa lebih aman. Kalau ada barang-barang atau tas Anda bawa pulang dari luar, kalau Anda habis bekerja, maka siapkan alkohol 70% disemprot, ya, supaya tidak masuk ke dalam rumah dalam kondisi yang belum didisinfeksi. Kemudian kalau bisa tadi langsung mandi, bukan kalau bisa lagi ya, memang harus mandi. Ya, Anda mandi dan kemudian Anda baru bersih, baru boleh keluar dari tempat Anda, kemudian bisa berkumpul sama keluarga yang lainnya. Ya, kalau misalnya lagi dalam keadaan di lingkungan, di luar, misalnya di kantor, di meja kantor, ya masuk meja kantor, bersihkan dulu dengan disinfeksi. Nanti pulang dari situ juga bersihkan kembali. Jadi itu yang bisa dilakukan juga untuk membantu. Yang keempat adalah jaga imunitas tubuh Anda. Ya, jangan tidur terlalu malam ataupun begadang. Makan makanan yang baik, ya. Jangan sampai imunitas Anda turun, karena yang paling penting sebenarnya adalah imunitas. Ya, akumulasi dari jumlah virus itu ya di tubuh seorang itu yang menyebabkan kalau misalnya dia jadi terinfeksi berat karena imunitasnya menurun. Jadi kalau dia imunitasnya menurun, dia langsung terjadi infeksi berat. Bisa jadi demikian, makanya imunitas harus dijaga. Yang kelima adalah jangan terlalu cemas. Kalau terlalu cemas, Anda nantinya malah akan membuat Anda kecemasan yang terlalu tinggi, dan pada kecemasan yang terlalu tinggi dan lama, maka akan menyebabkan Anda mengalami stres yang berkepanjangan yang membuat Anda mengalami penurunan imunitas. Jadinya daya tahan tubuh Anda turun juga. Nah, ini yang tidak boleh dialami oleh teman-teman semuanya. Jadi, nggak boleh terlalu paranoid, ya, istilahnya awamnya itu bilang begitu. Kalau saya bilangnya sebenarnya nggak boleh terlalu cemas yang berlebihan. Lakukan pembersihan yang baik terhadap lingkungan, pembersihan terhadap diri, dan juga jarak. Yang paling baik adalah bagaimana kita menjaga jarak antara kita dengan orang lain supaya dropletnya kalau dia ngomong tidak muncrat ke kita dan menimbulkan infeksi virus itu di tubuh kita. Ya, jadi jaga, yang paling penting itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga semangat terus bekerja, tetap punya tujuan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap sehat dan tetap bisa semangat dalam menghidupi kehidupan kita dan orang-orang yang kita cintai ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita bisa melewati semua ini dengan baik. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam sehat jiwa. Bye-bye.